Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nazira, 19018044. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi minggu ke-11 yang mana membahas tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan administrasi ketatausahaan sekolah? Administrasi ketatausahaan sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data, pencatatan, pengumpulan, penyimpanan surat menyurat, dan pelaporan data di sekolah. Menurut Delianggi, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi menghimpun segala keterangan yang dibutuhkan, mencatat berbagai jenis keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audio visual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Selanjutnya, mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Selanjutnya, menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Selanjutnya, mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama, pengelolaan surat. Ada jenis surat yang dibedakan atas 14 jenis. Yang pertama, surat dinas, nota dinas, memo, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Selanjutnya, sifat dan derajat surat. Ada yang sifatnya sangat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat: kilat, segera, dan biasa. Selanjutnya, pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Dan ada kode surat, kode jabatan, kode unit, kode perihal. Selanjutnya, pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah AN atas nama. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, dan lain-lain. Cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Selanjutnya, prosedur pengurusan surat. Penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, pengolah surat. Nah, selanjutnya ada pengelolaan arsip. Yang pertama, arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur, peralatan, dan peminjaman arsip. Yang judul selanjutnya adalah yaitu tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Dr. Randes Delianggi mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawan. Menurut Littlefield and Pearson mengatakan office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space, yaitu tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Nah, terdapat asas-asas pokok tata ruang kantor.
Menurut Richard Mutter, ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah asas jarak terpendek, yang mana yang dimaksud adalah letak meja-meja dan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Selanjutnya ada asas rangkaian penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. Selanjutnya, asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Nah, hal ini bertujuan agar ruangan tersebut dapat digunakan seefisiensi mungkin. Selanjutnya, asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai tata ruang dan dapat diubah dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, bentuk-bentuk tata ruang kantor. Nah, bentuk yang pertama adalah tertutup, yang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Selanjutnya ada bentuk ruangan terbuka. Nah, ruangan yang diperuntukkan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruangan besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Selanjutnya, prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama adalah pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Bagian-bagian dan seksi-seksi berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Selanjutnya, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam administrasi ketatarusahaan sekolah. Yang pertama adalah pencatatan murid. Yang mana pencatatan murid ini siswa ini terutama adalah siswa baru pada semester pertama atau yang mengulang kelasnya, pindahan serta jumlah siswa yang keluar karena lulus bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Salsabila Fitri Nadia 2020. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan kemunduran dengan segera dapat dilihat dari komunikasi. Nah, selanjutnya pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik. Nah, data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi minggu ke-11 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.